Pembelajaran MMP itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang tanpa buku dan juga dengan buku. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau tanpa buku berarti kita membuat kegiatan pembelajaran sendiri. Sedangkan kalau dengan buku, kita melakukan pembelajaran sesuai dengan buku yang digunakan. Nah, kita lihat bedanya apa. Di pertemuan pertama, guru biasanya dapat memulai dengan menanyakan nama siswa, kemudian berlanjut pada perkenalan mandiri. Kalian mungkin masih ada yang ingat bahwa biasanya di hari pertama sekolah itu kalian akan perkenalan nama lebih dulu, tempat tinggal dan sebagainya. Nanti baru masuk ke dalam mungkin pengejaan nama sendiri dan lain-lain. Nah, variasi kegiatan selanjutnya itu guru-guru bisa memulai dengan menggunakan gambar. Contohnya ada gambar anggota keluarga. Nah, ini biasanya kalau di kurikulum 2013 masuk ke dalam materi diri sendiri. Nah, di dalam materi diri sendiri itu ada perkenalan nama, kemudian ada anggota keluarga juga. Nah, kalau kita tidak menggunakan buku karena mungkin misalnya bukunya belum siap dan sebagainya, kita bisa menggunakan variasi kegiatan ini, yaitu dengan menunjukkan gambar anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah menceritakan gambar, yaitu memberi nama pada masing-masing tokoh. Nama menggunakan huruf pertama yang diajarkan siswa. Misalnya ada namanya Nana, kemudian ada Nono, atau misalnya ada Mimi, seperti itu. Jadi menggunakan huruf-huruf yang memang banyak digunakan oleh siswa, yaitu huruf-huruf yang mudah dan familiar untuk dilihat atau dibaca siswa di kehidupan sehari-hari. Jadi hindari penggunaan huruf-huruf yang menyulitkan seperti misalnya R, L, kemudian ada V, F, seperti itu. Itu biasanya nanti setelah sudah beberapa lama. Tapi kalau untuk yang awal-awal, apalagi kalau siswanya masih banyak yang belum bisa membaca, maka gunakan huruf-huruf yang sangat familiar untuk mereka. Kemudian yang ketiga, siswa diminta untuk bercerita dengan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya ada memperkenalkan bentuk huruf melalui gambar. Jadi ketika bercerita itu yang dimaksud adalah misalnya nih, ayah Nono memiliki seorang istri bernama Mimi, misalnya seperti itu. Jadi karena di situ sudah ada nama Nono, ada nama Mimi, kemudian anaknya namanya misalnya Nana, dan misalnya siapa lagi, ada kakak misalnya seperti itu. Nah, itu diminta untuk menceritakan. Selanjutnya adalah perkenalan huruf. Nah, perkenalan huruf di situ bisa dilihat bisa dibilang itu sudah tidak menggunakan gambar lagi, karena gambarnya tadi hanya untuk membantu bahwa ini loh ayahnya namanya Nono, kemudian ibunya namanya Mimi, anaknya namanya Nana, dan kakak misalnya begitu. Nah, setelah mereka sudah memahami nama-nama tokohnya, sudah tahu ceritanya bahwa keluarga tersebut punya 2 anak dan sebagainya, gambarnya dilepas. Kemudian di situ ditulis ini mama, seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan metode yang lain. Kalau menggunakan metode ini mama, itu berarti kan menggunakan metode global atau SHS. Tapi kalau misalnya mereka mau diperkenalkan dengan suku kata terlebih dahulu pun tidak masalah. Yaitu misalnya menuliskan ada mama, tanda hubung atau strip ma, kemudian ada mi strip mi, jadi mama mimi, seperti itu. Nanti ada papa nono begitu. Jadi metodenya terserah. Bisa juga misalnya dengan huruf terlebih dahulu. Jadi kalau mama berarti menggunakan metode eja. Jadi bebas metodenya mau menggunakan apa. Yang selanjutnya adalah membaca tulisan bergambar. Nah, ini biasanya karena gurunya sudah mengetahui mau menggunakan metode apa, maka bisa gambarnya itu juga dikeluarkan lagi, misalnya gambarnya perorangan, sudah bukan lagi gambar keluarga. Selanjutnya ada membaca tulisan tanpa gambar. Jadi ketika sudah gambar individunya itu dilepas, maka siswanya bisa diminta untuk fokus ke dalam bentuk tulisannya. Nah, ini adalah contohnya. Tadi ini mama, ini papa, ini mama Mimi, seperti itu. Ini mama Nana.
Selanjutnya ada memperkenalkan huruf, suku kata, kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Nah, sekarang kita mulai dengan permainan. Permainan kartu. Yang pertama adalah memperkenalkan unsur kalimat atau kata. Misalnya tadi, ini mama. Kalau memang dimulai dengan kalimat, maka bisa menggunakan dua kata. Ini mama. Tapi kalau misalnya menggunakan satu kata, berarti hanya mama saja. Selanjutnya, siswa diminta untuk mulai menulis di situ. Jadi ketika mereka menyalin lah, bisa dibilang menyalin. Diminta untuk menyalin, ada titik-titik, kemudian titik-titik itu mereka diminta untuk menuliskan yang kosong sesuai dengan contoh di atasnya. Nah, atau bisa juga misalnya dengan kartu. Kartunya itu sudah ada tulisannya. Ini nanti ditempel di sebelah mana. Kemudian mamanya ditempel di kotak yang sesuai dengan contoh. Nah, kemudian memperkenalkan unsur kalimat atau kata. Jadi kalau misalnya sudah ada kalimat, maka di situ ada tadi kata ditempel. Misalnya ada ini mama. Tapi juga ketika katanya sudah diajarkan, kita juga bisa melanjutkan ke suku kata. Jadi di situ nanti ada suku kata ma, na, mi, seperti itu. Yang ketiga, memperkenalkan hurufnya. Karena tadi sudah suku kata, maka hurufnya diperkenalkan. Ada huruf M, A, N, A. Nah, ini biasanya per kata sih. Jadi tinggal ditempelkan di situ. Kemudian ketika sudah belajar untuk menempel atau misalnya menuliskan atau menyalin di situ, maka siswa bisa diminta untuk menyusun. Ketika ada huruf A, I, M, N, maka siswa akan mulai diminta untuk menyusun, menempel huruf-huruf tersebut menjadi kata-kata bermakna. Contohnya ada Ina, Ani, Ami, Mina, Amin, Iman, seperti itu. Nah, selanjutnya dirangkai. Prosesnya sama dengan yang ada di poin D tadi, tapi yang kartu digunakan adalah kartu suku kata. Jadi misalnya ada suku kata ma, mi, mu, mi, mu, kemudian na, ni, nu, ne, nun. Kemudian dicocokkan sesuai dengan tokoh-tokoh tadi yang sudah diperkenalkan. Nah, KBM-MMP tanpa buku juga dapat dilakukan melalui pelatihan untuk melemaskan otot tangan siswa, yakni dengan menggambar huruf atau simbol atau benda di udara. Jadi, memang untuk menulis permulaan, siswa dimulai dengan menulis di udara terlebih dahulu. Jadi, sebelum menyalin, mereka diminta untuk menulis di udara. Jadi pensilnya dipegang tapi bukan dituliskan di kertas, cuma di awang-awang aja saja. Jadi tangannya bergerak-gerak seolah menuliskan kata-kata tersebut. Besok kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita masuk ke materi menulis permulaan. Yang mungkin kita akan praktik menggunakan Zoom sehingga kalian sudah juga lebih bisa memahami konsepnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembelajaran MMP dengan buku. Berarti memang ada buku yang digunakan sebagai panduan. Pembelajaran ini dilakukan setelah siswa mengenal bentuk tulisan dengan baik. Betul, karena kalau tidak, di buku itu memang karena isinya tulisan semua, itu akan sulit dipahami oleh siswa. Selanjutnya, langkah awalnya adalah membangun ketertarikan siswa terhadap buku sehingga siswa termotivasi, bukan belajar karena paksaan. Jadi bukunya memang harus menarik, isinya berwarna-warni, tulisannya mudah dibaca, dan sebagainya. Jadi kriteria buku yang sesuai untuk anak itu juga harus diperhatikan. Kemudian variasi kegiatan selanjutnya yang pertama adalah membaca buku pelajaran. Jadi buku-buku untuk buku siswa itu harus sama semua, harus punya semuanya. Dan di dalamnya itu terdapat ilustrasi untuk menarik perhatian atau minat siswa. Kemudian siswa diberi penjelasan singkat mengenai buku tersebut. Tentang bagaimana menggunakan buku dengan baik juga. Jadi bagaimana caranya menyimpan, disampul, kemudian tidak dicoret-coret dan sebagainya. Kemudian diberi penjelasan tentang halaman buku. Halaman bukunya ada di sebelah mana, daftar isinya di mana untuk mencari bab ini, di mana itu lihatnya di halaman berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya fokus kepada salah satu bacaan. Nah, jadi salah satu bacaan biasanya dimulai dari yang pertama. Tadi ada tentang aku dan diriku. Nah, itu cerita itu akan mengantarkan kepada perkenalan tokoh yang ada di buku cerita tersebut.
di dalam cerita tersebut dalam buku siswa. Kemudian jika ada gambarnya, guru juga dapat bercerita tentang gambar tersebut. Biasanya karena buku anak-anak itu pasti ada cerita dan ada gambarnya. Guru bisa menjelaskan misalnya mana yang ayahnya, mana yang ibunya, dan lain-lain. Pembelajaran dapat dimulai bisa dengan guru mencontohkan atau meminta siswa yang sudah melek huruf untuk membaca. Jadi kalau memang ada yang sudah melek huruf, bisa diminta untuk membaca dan yang lain menyimak. Nanti kemudian baru membaca bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada membaca buku atau majalah anak yang sudah terpilih. Nah, jadi tidak harus selalu buku paket atau buku siswa ya, tapi majalah atau buku anak yang lain juga boleh. Pengenalan buku selain buku ajar akan membangkitkan minat dan kebiasaan membaca siswa, karena biasanya lebih menarik. Kemudian pemilihan buku dan majalah harus mempertimbangkan taraf kemampuan siswa, asas kebermaknaan dan kebermanfaatan, kemenarikan, keterbacaan, dan kemudahan memperolehnya. Jadi jangan sampai kita meminta siswa untuk membawa buku atau majalah yang mereka sulit mencari. Atau misalnya buku-buku yang mungkin buku asing bagus menurut kita tapi untuk mereka sangat sulit didapatkan, itu tidak boleh. Atau tulisannya terlalu kecil atau tidak ada gambarnya, tidak warna-warni, itu juga dihindari. Kemudian untuk langkah awal sebaiknya menggunakan buku atau majalah dengan bahasa yang sederhana yang mengandung huruf dan kosakata yang sudah dikenal anak. Jadi biasanya ada yang menggunakan buku bergambar karena tulisannya sedikit, ada gambarnya, jadi siswa bisa terbantu dalam membaca dan memahami kata-kata yang ada di situ. Selanjutnya untuk yang ketiga, membaca bacaan susunan bersama guru siswa. Jadi dibaca bareng-bareng. Guru memperlihatkan beberapa gambar, anak diminta menyebutkan gambar tersebut. Jadi ada gambar misalnya tadi anggota keluarga atau binatang dan lain-lain, siswa diminta untuk menyebutkan. Selanjutnya bisa juga bukunya itu dilengkapi dengan kartu. Jadi anak diminta menempel kartu di bawah gambar. Tadi kartunya bisa kartu kata, bisa kartu suku kata atau kartu huruf. Selanjutnya ada 1-2 buah gambar dipilih anak untuk bahan diskusi dan sebagai stimulasi membuat bacaan bersama. Jadi ketika ada gambar yang sudah terpilih, itu bisa jadi stimulasi, misalnya yuk kita buat cerita bersama-sama dari gambar anggota keluarga, kemudian siswanya diminta ayo kira-kira ayahnya namanya siapa, ibunya namanya siapa, seperti itu, dan kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita. Kemudian guru menyajikan gambar dengan bacaan hasil susunan bersama antara guru siswa sebagai bahan ajar membaca permulaan. Setelah jadi ceritanya, kemudian disajikan ada gambar dan ada cerita di bawahnya. Sebenarnya ini menggantikan cerita-cerita yang sudah ada mungkin di buku siswa. Ketika mereka bosan dan sudah membacanya di rumah, kegiatan ini bisa dilakukan untuk setidaknya ada variasi bacaan. Tidak hanya itu lagi, itu lagi. Nah, selanjutnya ada membaca bacaan susunan siswa, bisa kelompok, bisa perorangan. Kegiatan ini dilakukan jika siswa sudah dapat membuat kalimat secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing selama proses diskusi berlangsung. Jadi memang siswanya yang diminta untuk membuat sebuah cerita. Kalau tadi kan gurunya yang bisa dibilang memimpin. Tapi kalau ini sudah masuk ke kelompok atau perorangan, tapi memang siswanya harus sudah bisa membuat kalimat. Selanjutnya, kegiatan ini membutuhkan media lain seperti kartu dan gambar-gambar untuk membantu siswa dalam membuat kalimat cerita. Jadi ketika gurunya menyediakan berbagai macam gambar, siswanya diminta untuk memilih dan membuat cerita. Bisa juga dengan menempel kartu-kartu kata, disusun menjadi kalimat-kalimat yang sesuai dan dirangkai misalnya menjadi 3 kalimat untuk menjadi sebuah cerita.